Hai teman-teman sekalian, aku hari ini mau share sedikit mengenai sebuah buku yang sangat membuka pikiranku, yaitu The Gates of Hell. Jadi buku ini adalah buku yang menceritakan tentang vision pendoa di Overcomer Church yang didapatkan dan yang diberitahu oleh Tuhan mengenai strategi-strategi yang telah dirancang oleh iblis untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan, menjatuhkan hamba-hamba Tuhan, menjatuhkan gereja-gereja Tuhan. Nah, seperti yang tertulis di Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Jadi musuh kita yang terbesar itu bukanlah musuh yang bisa kita lihat, tetapi musuh yang tidak terlihat. Nah, di buku Gates of Hell ini aku mau share mengenai sebuah hal yang sangat membuka mataku di bagian akhirnya, yaitu 30 perkataan hati manusia. Aku baca sedikit. Seketika saya dibawa ke sebuah padang gurun dan saya melihat Tuhan Yesus berjalan. Tetapi ini Tuhan Yesus yang sedang berpuasa 40 hari. Lalu dalam sekejap Tuhan Yesus secara pribadi, Bapa menemani saya dan berkata, "Catatlah nak, ini adalah perkataan hati manusia yang kudengar, yang kutelusuri, yang membuat Farisi menjadi sombong, yang membuat Israel tidak bisa menyambut juru selamatnya, dan yang membuat kesatuan tidak pernah terjadi. Ini adalah perkataan manusia yang seringkali muncul di hati kalian, yang ujungnya menjadi reaksi hati yang dapat iblis taburkan dengan benih lalangnya." Nah, di sini juga tertulis saat kalian mengalaminya, berarti ada alarm peringatan di hati kalian yang harus kalian waspadai. Nah, jadi di sini ada 30 kalimat dimana kalau kita tuh udah bahkan mikirin dalam hati aja tuh berarti udah ada sebuah benih yang dari si jahat yang udah mulai ngerusak hidup kita. Seperti tertulis di Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Aku akan bacain beberapa karena kan ini cukup banyak juga, dan ini sebenarnya adalah perkataan-perkataan yang mungkin buat kita itu di garis wajar, tapi sebenarnya tuh udah mulai menanamkan benih-benih yang jahat dalam hidup kita. Yang pertama, aku rasa aku bagus dan handal dalam hal ini. Lalu ada pengurapan yang dari gembalaku harusnya hanya untukku. Di sini juga ada tertulis bahwa yang dikerjakannya tidak lebih baik dari yang kukerjakan. Aku capek berharap terhadap orang yang tidak mau berubah ini. Nah, di sini tuh ada banyak contoh pemikiran kita di mana tuh kita memandang orang lain tuh lebih rendah daripada kita. Padahal kita diajarkan untuk menjadi seorang hamba yang menempatkan diri kita itu tuh enggak di atas dari orang-orang lain, bahwa kita tuh harusnya tuh di bawah mereka, dan kita harus banyak belajar daripada saudara-saudara kita itu. Jadi di sini tuh ada lagi, misalnya aku hendak melakukannya supaya mereka tahu potensiku. Di sini tuh banyak pemikiran-pemikiran di mana tuh kita sudah melihat kita jauh di atas orang-orang yang di sekitar kita, di mau itu rekan pelayanan kita, teman kita, rekan sekerja kita. Di sini dari pemikiran ini tuh akan timbul benih yang namanya benih kesombongan. Nah, benih kesombongan itu yang akan bikin kamu jauh, karena ketika kamu sudah mulai sombong, kamu udah nggak bakal terima yang namanya tuh sebuah masukan-masukan dari orang-orang di sekitar kamu, yang kalau kamu udah mulai sombong itu kamu udah akan menutup kuping dan cuma melihat ke atas aja. Kamu nggak akan melihat saudara-saudaramu yang mungkin di saat itu sedang membutuhkan pertolongan kamu. Kemarin Kodun sempat bagiin bahwa kita tuh harus jadi penopang buat saudara-saudara kita, dimana kita tuh harus jadi pelayan buat mereka yang
di setiap doa kita, di setiap saat teduh kita, di setiap kita ketemu Tuhan tuh nggak cuma kita mikirin kayak Tuhan aku hari ini mau itu mau ini mau itu, ada masalah ini ada masalah itu, tetapi kita udah harus mulai bawa teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang mungkin kita setiap hari ketemu, setiap hari ngobrol, tapi kan kita nggak tahu dalam hati mereka, mungkin mereka sedang punya masalah yang sangat luar biasa atau punya depresi dalam hidup mereka, atau sedang punya stres yang berat, sedang memikirkan banyak hal yang mungkin jauh lebih urgent daripada yang kita sedang lalui. Nah, kita sebagai hamba-hamba Tuhan itu tuh harus mulai menopang, dimana kita mengangkat mereka dalam doa-doa kita. Karena sebuah jiwa yang diselamatkan itu tuh akan menjadi senjata buat kita melawan si iblis ini. Jiwa-jiwa yang diselamatkan itu mungkin nantinya akan menyelamatkan jiwa-jiwa lainnya, karena nggak mungkin dari satu orang bisa reach out ke seluruh orang di dunia ini, tetapi tuh dari satu orang kita bisa reach out mungkin paling banyak berapa puluh orang sih. Nah dari situ tuh kita harus mulai, nggak cuma dari orang-orang yang kita belum kenal, tapi dari teman-teman yang di sekitar kita udah harus kita mulai topang. Kenapa? Karena benih-benih ini tuh yang ditaruh setan di hidup kita, yang ditaruh setan di pikiran kita, di hati kita, yang mungkin kita nggak sadar, itu mungkin ada di teman-teman kita juga dan mereka nggak sadar. Dan kita sebagai rekan sekerja teman-teman kita itu harus membawa mereka dalam doa, menopang mereka dalam segala hal untuk menepis semua benih-benih yang mungkin akan berakar di hati mereka. Karena kita ya secara manusia, siapa sih yang bisa berpikir bahwa hal-hal yang kecil kayak gitu tuh bisa menjatuhkan kita. Tapi kita yang sudah tahu, kita yang sudah ngerti, itu harus mulai menjadi alarm juga buat teman-teman kita. Bahkan kita juga akan butuh mereka buat jadi alarm buat hidup kita, untuk menepis semua hal yang jahat yang mungkin kita belum sadar saat ini, tapi akan menjadi benih sebuah kejatuhan yang luar biasa di depan kita. Oke, jadi itu aja yang mau saya share hari ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi.